Evan Dimas. Gol! Sinar Marin, kotak penalti, berbahaya. Ada Muklis, Evan Dimas. Itu tadi aksi fantastis Evan Dimas yang tak mungkin kita lupakan. Di posisi sekarang Evan Dimas bersama Persik Kediri sepakat untuk mengakhiri kerjasamanya. Akhirnya sorotan tajam dan deras tertuju ke posisi Evan Dimas. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, di awal video ini aku berharap Evan Dimas bisa keluar dari kondisi yang tidak mengenakan di dalam karir sepak bolanya sebagai pemain. Aku juga mendapatkan informasi jika Evan Dimas sedang giat-giatnya ini untuk mengambil kursus lisensi kepelatihan. Itu pun kita doakan ke depannya Evan Dimas bisa menjadi pelatih yang baik. Kita masuk ke topik misteri Evan Dimas. Kalau kita breakdown di beberapa tahun yang lalu, banyak julukan diberi ke posisi Evan Dimas. The next Iniesta, the next Xavi Hernandez, Wonderkid, banyaklah bla 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 bla. Dan kalau kita lihat di atas lapangan, memang Evan Dimas menampilkan permainan yang luar biasa. Levelnya lebih daripada pemain-pemain lain di atas lapangan. Itu di posisi pada saat ia menjadi pemain di timnas kelompok usia. Ekspektasi besar tentu muncul dari pecinta sepak bola Indonesia. Ini wajar teman-teman, di saat kita melihat ada pemain A, pemain B, pemain C dari permainan menonjol di atas lapangan, pasti muncul itu ekspektasi, harapannya pemain itu seperti A, seperti B, seperti C, dan lain sebagainya. Nah, salah satu problematika yang terjadi bagi pemain-pemain kita, bukan hanya Evan Dimas, kita bahas di video ini teman-teman, ketika kelompok usia bagus, tetapi sudah masuk di level senior malah melempem, malah hilang potensinya. Dan ketika Evan Dimas sepakat mengakhiri kerjasama bersama Persik Kediri, banyak itu membahas di Twitter ataupun X perihal kondisi yang barusan aku sebutkan tadi. Kalau misalnya di level kelompok usia masih takut ataupun masih dipantau keras oleh pelatihnya, sedangkan kalau kita bicara di level senior sudah teman-teman melewati fase kelompok usia, maka ya itu diserahkan sendiri kepada pemain. Dan ketika diserahkan sendiri kepada pemain lebih mandiri, disinilah ada positifnya, ada negatifnya. Kalau negatifnya ya tersebar luas di media sosial, main di klub malam, minum-minuman, dan banyaklah justifikasi yang muncul di media sosial teman-teman. Khusus untuk Evan Dimas, aku nggak mau merasa sok tahu ya. Ketika diumumkan oleh Persik Kediri sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan Evan Dimas, aku melihat juga di media sosial ada statement dari Evan Dimas lewat komentar IG-nya. Kalau aku tidak silap teman-teman, banyak orang yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ya, semoga kedepannya tabir ini terbuka. Memang ya identiknya pemain sepak bola jika masih di karir sepak bolanya biasanya nggak seutuhnya ia buka apa kisah yang terjadi di klub A, klub B, klub C. Sesudah pensiun baru itu dibuka. Tapi amat sangat disayangkan jika kita bicara Evan Dimas ini. Dan sebagai ya anekdot lah ya teman-teman, ketika angkatan dari Evan Dimas beberapa waktu yang lalu kan menghadapi Korsel, di situ permainan timnas kelompok usia yang dikomandoi oleh Evan Dimas luar biasa. Nah, kemudian pemain-pemain Korsel kelompok usia tersebut sekarang ini sudah melanglang buana di level yang tinggi, melebihi Evan Dimas. Padahal saat itu kita kan superior. Nah, ketika salah satu pemain Korsel yang bernama Hwang Hee-chan tampil di level klubnya menciptakan gol ataupun membuat aksi yang menarik, ujung-ujungnya disenggol itu Evan Dimas. Sebagai bahan refleksi, Evan Dimas, Hwang Hee-chan sudah berbeda levelnya. Pertanyaan klasik akhirnya muncul kan, kenapa Hwang Hee-chan pemain timnas kelompok usia Korsel bisa berjaya, bisa melesat
karirnya, sedangkan angkatan dari Evan Dimas cenderung stuck dan bahkan udah mulai hilang ini dari peredaran. Ada beberapa pemain yang masih sustainable di Liga 1 Indonesia, tetapi pemain-pemain yang dianggap ataupun diproyeksikan akan bisa karir lama di sepak bola Indonesia sebagai pemain yang diberdayakan ataupun pemain yang vital malah mulai meredup. Kita katakan saja Maldini Valli di angkatan Evan Dimas kan luar biasa aksi-aksinya dari flank kanan, pun termasuk Ilhamuddin Armain dari flank kiri. Itu pun udah mulai hilang ini dari radar persepak bolaan, apalagi bicara masuk timnas Indonesia. Nah, secara kualitatif, kuantitatif, aku kan basicnya sebagai analis teman-teman. Ini perlu kita bedah memang apa yang terjadi pada Evan Dimas. Kalau kualitatif seperti yang sudah kita katakan, kualitatif ini kan menggunakan pandangan mata, eye-test, bukan pakai data. Nah, Evan Dimas sejak di Persija Jakarta, banyak orang mengatakan juga sejak di Persija Jakarta kemudian pindah, mulai saat itulah pelan-pelan permainannya meredup. Atau ada juga orang yang mengatakan sejak Evan Dimas mengalami cedera di timnas beberapa waktu yang lalu, disitulah Evan Dimas mengalami yang namanya penurunan. Itu pun subjektif teman-teman. Ada sebagian orang yang mengatakan ya itu tidak berpengaruh. Kalau misalnya pemain cedera, mentalnya kuat, kemudian intelijensinya baik, maka akan bisa dia bangkit. Termasuk juga perpindahan klub dari Persija misalnya ke klub-klub lain, itu pun sebenarnya hal normal kalau kita bicara proses transfer yang terjadi di pemain profesional sepak bola. Tetapi ada hal yang lebih menarik kalau aku lihat dari sisi kualitatif. Apa itu? Massa otot, massa tubuh dari Evan Dimas itu sendiri. Ya, kalau kita breakdown Evan Dimas masa berjaya beberapa waktu yang lalu di kelompok usia dengan posisi sekarang, kondisi massa tubuhnya teman-teman, kalau kita lihat dari pandangan kualitatif, seperti kesannya seperti begitu-begitu saja. Kan kalau kita bicara di level sepak bola sekarang, timnas Indonesia dilatih oleh Coach STY. Coach STY kan menekankan bagaimana postur tubuh, kemudian bagaimana endurance, agility, power, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi aspek memang penting di dunia sepak bola sekarang untuk menunjang performa dari pemain. Untuk Evan Dimas, nah itulah yang menjadi sorotan ya, kenapa kurus sekali, kenapa powernya hilang. Kalau permainan yang ditampilkan di atas lapangan ini pun debatable. Ada yang mengatakan, kalau aku lihat beberapa kali Evan Dimas main, kemudian di kolom komentar netizen memberikan argumentasi terlalu banyak mondar-mandir ke kiri ke kanan, memberikan umpan-umpan progresif, tidak baik. Tapi ada juga yang membela Evan Dimas teman-teman, ketika posisi Evan Dimas bermain gayanya tetap seperti yang dulu. Dan yang menjadi misteri sebenarnya, ketika proses yang dialami oleh Evan Dimas beberapa waktu terakhir ini, kenapa Evan Dimas sesulit itu mendapatkan kesempatan untuk bermain. Nah, Persik Kediri, sebelum aku membuat video ini aku riset juga apa penyebab dari Persik Kediri sepakat mengakhiri kerjasama dengan Evan Dimas. Pertama, karena skuad di lini tengah sudah mentereng, sudah oke lah secara kapasitas. Nah, apakah Evan Dimas tidak cukup kapasitasnya? Ini bukan sebagai tanda tanya setelah melakukan evaluasi yang dilakukan oleh Persik Kediri. Kemudian dari Coach Rospide juga, kalau aku tidak hilap teman-teman, dari pelatih Persik Kediri bilang, ya skuad sekarang ini sudah siap nih untuk bersaing juga. Nah, artinya kalau kita bicara dari hal tersebut, ada nih something ataupun titik yang menjadi perhatian khusus terhadap Evan Dimas dari sisi permainannya. Kalau sederhana logika teman-teman, kalau Evan Dimas pemain yang dibutuhkan sekali oleh Persik Kediri, pasti akan dipertahankan, pasti akan diperpanjang ataupun tidak dilepas, kan kasarnya kayak gitu. Tetapi kondisi sekarang Evan Dimas bukan hanya di Persik Kediri, di beberapa tahun terakhir ini udah mulai lontang-lantung, maksudnya itu tidak banyak mendapatkan menit bermain. Nah, apakah Evan Dimas tidak bisa bersaing? Aku pikir kalau kita lihat secara kualitas bersama timnas
beberapa tahun yang lalu teman-teman, harusnya logika bisa bersaing. Tapi faktanya sekarang ini kesulitan ia bersaing. Dan ada juga ini yang menyebutkan teman-teman, ya faktor bagaimana sudah berada di zona nyaman. Ini aku perlu garis bawahi, tidak maksud menggurui, tidak maksud untuk sok tahu, karena aku melihat apa yang terjadi teman-teman, yang menjadi bahan perbincangan ketika Evan Dimas sudah mendapatkan exposure yang sangat amat besar. Kala itu pasti akan mendapatkan realistisnya pundi-pundi juga. Nah, disitulah menjadi sisi hal yang berbahaya jika tidak mampu dihandle oleh pesepak bola yang ada di Indonesia. Kan banyak case saat kita bicara pesepak bola muda di Indonesia mendapatkan exposure yang over, kemudian hilang itu pelan-pelan, hilang. Salah satu pemain yang sangat disayangkan pecinta sepak bola Indonesia teman-teman, Syamsir Alam. Nah, Syamsir Alam kan ini pun kan ekspektasinya luar biasa, striker masa depan. Tetapi seiring berjalannya waktu, perjalanan dari Syamsir Alam pun tidak sesuai yang diharapkan pecinta sepak bola Indonesia. Ini bukan menghujat ya teman-teman. Yang mana tahu Syamsir Alam, Bang Syamsir ataupun Bang Evan nonton video ini, ya inilah dia kebingungan ataupun pertanyaan besar dari pecinta sepak bola Indonesia. Misteri ataupun teka-teki apa sebenarnya yang terjadi kepada Bang Evan Dimas? Kenapa akhir-akhir ini meredup? Apakah memang secara kualitas tidak mampu lagi bersaing? Nah, itulah yang menjadi tanda tanya. Ini kan harusnya usia emas dari Evan Dimas untuk bisa mengeluarkan potensinya, tetapi faktanya mengalami kesulitan. Aku nggak mau bicara karma ya, karena basic aku sebagai analis ya tentu kualitatif sama kuantitatif tadi, dan ya tidak mau mencampur adukan dengan sisi tersebut. Tadi sudah kita bahas dari kualitatif, kuantitatif. Kalau kuantitatif ini kan pakai data proporsional ya. Faktanya kalau kita lihat passingnya masih beberapa kali bagus lah, misalnya dari 15 kali passing 14 kali akurat. Nah, passingnya inilah yang tadi progresinya tidak cukup kuat dari Evan Dimas. Kemudian dari data kesempatan didapat oleh Evan Dimas ya memang sangat amat sedikit untuk level pemain yang harusnya jika tetap stabil Evan Dimas menjaga body mass-nya. Wah, ini bukan sembarang pemain loh. Nggak bisa kita anggap remeh karena Evan Dimas ini masuk juga sebagai jajaran pemain muda top di masa yang akan datang beberapa tahun yang lalu. Tetapi ya prediksi tersebut salah. Ya semoga Bang Evan Dimas bisa bangkit, terkhusus ketika dia mengambil lisensi kepelatihannya. Ya semoga, jika ini kan masih ada usia 29 tahun, jika mungkin mengalami sedikit masalah sekarang di dunia sepak bola dari sisi maksudnya mendapatkan kesempatan permainan, semoga lah di dunia kepelatihan kedepannya di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Dan peran agen ini harus juga ya, aku sempat beberapa kali diskusi juga dengan agen teman-teman. Kadang pemain itu pun enggan terlalu terbuka kepada agen. Aku bukan menyalahkan agen Evan Dimas ya, tetapi ya kalau kita bicara di sepak bola sekarang, agen itu kan memiliki peran yang sangat amat besar juga untuk membawa kemana ini arah pemain. Dan ya pemain juga harus bisa tentunya untuk membayar, kepercayaan membayar usaha yang sudah diberikan, dilakukan oleh agen untuk membawa pemain tersebut ke A, B, C, D, E. Kalau misal agen tersebut sudah membawa ke pemain A, B, C, D, E, tapi pemain tidak mampu perform, nah, itu pun kan menjadi sebuah garis merah terhadap apa yang terjadi atau apa yang sudah diusahakan oleh agen. Oke lah, mungkin sampai sini aja. Evan Dimas, good luck, semoga bisa semakin berkibar. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.